Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut akses, kualitas, dan keberlanjutan produksi di masa depan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak dari keberhasilan program ini. Dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat desa, Pasaman Barat berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa tangguh pangan yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat. Terima kasih dengan diadakannya lomba ketahanan pangan di Pasbar TV, dan ini semoga bermanfaat sesuai dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dan tentunya ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya, Pasaman Barat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kami dari Nagari Kototuo bersama dengan Sekretaris Nagari Kototuo dan Bapak Ketua Tani Program Ketahanan Pangan Nagari Kototuo tahun 2024. Baiklah Bapak, dipersilahkan duduk. Baik Bapak Sekretaris Nagari Kototuo, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah latar belakang pemerintah Nagari Kototuo ini memilih untuk penggemukan sapi pada tahun 2024 ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada kami. Begini Bu, melatar belakangi pemerintahan Nagari Kototuo buat program sapi bakalan ini, yaitu penggemukan sapi, itu didasari oleh topografi. Topografi Nagari Kototuo ini yaitu hampir 100% itu lahannya pertanian semua. Sehingga dari sumber daya yang ada, pakan yang melimpah, dan ada kelompok tani yang sudah berpengalaman di bidangnya, makanya kami berkesempatan atau memilih program sapi bakalan ini menjadi program unggulan di Nagari Kototuo ini. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting, Nagari Kototuo setiap tahunnya membutuhkan sapi sebanyak lebih kurang 30-50 ekor. Yang semuanya itu didatangkan dari luar Nagari. Jadi dengan adanya program ketahanan pangan Nagari ini, kami mulai saat ini tahun 2024 makanya membuat program ketahanan pangan, yaitu sapi bakalan, penggemukan sapi. Dengan ini kami kedepannya ingin menciptakan Nagari Kototuo ini tidak lagi membeli sapi keluar dari Nagari Kototuo ini. Karena dengan manfaat dan sumber daya yang ada, kami yakin dan percaya program ini bisa berkembang dan maju sehingga bisa meningkatkan ekonomi kelompok masyarakat penerima bantuan. Dan kami yakin dan percaya ini semua program akan berdampak sangat signifikan kepada proses penurunan angka stunting di Nagari Kototuo ini. Karena hasilnya 100% akan kami serahkan kepada seluruh masyarakat Kototuo dan khususnya seluruh masyarakat yang terdampak stunting. Mungkin itu penjelasan singkatnya, Bu. Oke, baik, terima kasih.
Selanjutnya, apa tujuan utama program penggemukan sapi di Nagari Kututuo ini? Terima kasih Bu. Tujuannya adalah pertama tentu konsep utamanya itu adalah ketahanan pangan. Ya, bagaimana ketahanan pangan itu sangat berdampak dari dasar kata tahan, yaitu dengan adanya ketahanan pangan ini bisa mengakibatkan meningkatnya ekonomi masyarakat. Tentunya yang paling berdampak tentu kepada kelompok penerima. Karena kelompok penerimanya itu lebih kurang sekitar 20 kepala keluarga yang akan sangat berdampak dengan ekonominya. Dan secara umum sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Itu, Bu. Baik. Melihat perkembangan sapi di sini, sejak kapan program penggemukan sapi ini dijalankan, Pak? Iya, baik, Bu. Program ini berjalan efektif yaitu mulai tahun 2024. Dan insya Allah tahun 2025 ini kita masih tetap menjalankan program yang sama. Mungkin mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa menambah sapinya dari awalnya 11 menjadi 13. Tahun sekarang kita canangkan menjadi 12. Jadi insya Allah total sapi kita itu berjumlah sekitar 25 ekor. Tentu secara kebutuhan tahunan di Nagari Kututuo sekitar 50% sudah bisa tercukupi. Ya, itu, Bu. Berapa jumlah peternak yang terlibat dalam program ini, Pak? Kalau untuk saat ini baru satu kelompok, Bu. Jadi satu kelompok ini yang anggotanya lebih kurang sekitar 25 orang, Bu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada ketua kelompok tani. Baik, Bapak, dari mana asal pakan utama untuk sapi penggemukan ini? Berasal pakannya dari lahan pertanian kita, dari perkebunan kan, rumput, tambah ampas, ampas tahu, tambah dedak, dan batang pisang. Baik, Yang Bapak. kita ambil pakannya. Baik, Bapak. Apakah pakan yang digunakan diproduksi sendiri atau dibeli dari luar? Sebagian kita produksi sendiri, kalau ampas tahu kita beli dari luar. Bapak, bagaimana cara sistem manajemen melakukan kesehatan sapi tersebut? Ya, kami bekerjasama dengan petugas PPL dan dokter hewan dan mantrinya untuk vaksinasinya sekali per 2 bulan. Apa strategi pemberian pakan ini, Pak? Kalau pakannya kami strategianya 4 kali satu hari. 4 kali dalam 1 hari, Pak. Baik. Baik. Siang, sore, malam. Baik, Bapak. Selanjutnya, Bapak, berapa lama waktu rata-rata untuk proses pembentukan hingga siap jual? Untuk mencapai prosesnya maksimal, kita butuh waktu. Yang kita prediksi 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi untuk keberlanjutan program ketahanan pangan di Nagari Kututuo ini khusus sapi bakalan ini, jadi kemungkinan besar kami beberapa tahun ke depan akan mengadakan pengembangan kelompok tani
di samping membina kelompok tani yang sudah ada. Jadi sesuai dengan program kita tahun 2025 ini juga ada kelompok penerima baru yang akan menerima program ketahanan pangan di Nagari Kututuo ini, khususnya penggemukan sapi bekalan dengan jenis sapi jenis ini, apa namanya ini? Bali ya Pak Ketua Kelompok ya? Ya, Bali. Nah, ini jenis sapi Bali. Sapi Bali ini cukup bandel di lapangan, sangat tahan dengan cuaca ekstrim. Jadi kelompok tani bisa bersahabat dengan sapi ini dalam proses penggemukannya. Jadi kedepannya juga kita bekerjasama dengan Mentari Hewan. Kebetulan di Nagari Kututuo ini ada UPT yang melayani masalah ternak ini. Jadi sehingga koordinasi antara kelompok tani, Nagari dan Mentari Hewan cukup mudah dalam proses perawatan sapi-sapi yang ada di Nagari Kututuo ini. Kemudian kedepannya kita berencana bagaimana program ini dari hasil yang kita dapatkan dari hasil penjualan sapi bakalan ini akan kita upayakan bagaimana cara penekanan angka stunting di Nagari Kututuo ini bisa ditekan sedemikian rupa. Misalnya kita mungkin dari selisih harga yang kita dapatkan ke depan bisa membeli alat-alat kesehatan untuk proses penunjangan pengentasan angka stunting di Nagari Kututuo. Mungkin sekilas itu yang perlu kami sampaikan untuk keberlanjutan program ketahanan pangan Nagari Kututuo ini untuk tahun-tahun ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan kelompok Pak Ketua ini bisa berkembang dan maju ke depannya. Sama-sama.